selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ibu berharap kita semua dalam keadaan yang sehat ya, dan selalu menjaga kesehatan. Hari ini kita akan beribadah bersama dalam kunci usbu hari Jumat tanggal 27 Agustus tahun 2021. Nah, sebelum kita mulai, kita akan menyanyi satu lagu, Kakek-Kakek. Oke, kita tenangkan hati kita dan kita berdoa. Bapa manis yang di surga, Bapa yang luar biasa, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Kami akan beribadah. Mari Bapa, kami mengundang Engkau hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita menyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara kami, masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh dapat mendengar firman-Mu dengan baik dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini Ibu ambil dari Alkitab pertama Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16, 17 dan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi tema minggu ini Ibu kasih tema kecil, yaitu mengucap syukur dalam segala hal.
Nah, ibu punya cerita begini. Anak-anak dengar ya. Ibu punya cerita. Ada seorang anak kecil. Dia nama itu Atalia. Dia ada di pinggir jalan. Jadi misalnya ini jalan, dia ada di pinggir jalan. Tiba-tiba ada seorang bapak lewat. Dia lewat begini. Ternyata ini bapak adalah seorang pendeta. Ini bapak bilang begini, "Nak, kenapa?" Atalia bilang begini. Dia sudah ngomong, dia bilang, dia menangis. Ini bapak tua ini bapak pendeta nih, dia bilang begini, "Kenapa menangis Atalia?" Ini anak semakin menangis. Ini bapak panik. Kenapa ini anak menangis? Lalu ini bapak pendeta nih rangkul dia begini. "Aduh, mari sini dia rangkul." Atalia bilang begini, "Bapak pendeta, beta pun uang 10.000 hilang." Bapak pendeta kasih tenang, ini anak kecil yang nama Atalia. Dia tenang karena dia dapat uang 10.000. Pak pendeta bilang begini, "Oke, sekarang Bapak pendeta sudah ganti ini. Atalia punya uang 10.000. Jadi jangan menangis lagi ya." Akhirnya dia pegang ini uang. 5 menit kemudian begini, dia menangis. Dia pegang ini uang, dia menangis. Ini Pak pendeta bingung. Kenapa ini Atalia menangis lagi? Kan Pak pendeta suka kasih uang 10.000. Dia bilang begini, "Coba beta pun uang sudah hilang yang tadi 10.000. Berarti beta pun uang sudah 20.000 dong." Dia bilang begitu. Pak pendeta rangkul dia. Pak pendeta bilang begini, "Oke, kalau begitu Pak pendeta tambah uang 10.000 lagi." Dia bilang. Jadi ini anak ambil. Jadi dia punya uang sudah 20.000 di dia punya tangan. Jadi ambil. Jadi dia punya uang sudah 20.000. Kemudian dia menangis lagi. Dia semakin besar dia menangis. Begitu. Jadi Pak pendeta bilang, "Ini anak kenapa? Beta suka kasih dia uang 20.000. Pak pendeta tanya, "Ini Atalia kenapa menangis? Kan Pak pendeta suka kasih uang pertama kan 10.000, tambah lagi 10.000 jadinya 20.000. Lebih dari yang ini Atalia punya uang tadi hilang tuh. Kan Atalia punya uang 10.000, kan Pak pendeta sudah ganti jadi 20.000. Dia bilang begini, "Coba beta pun uang sudah hilang yang 10.000, berarti beta pun uang 30.000. Dia bilang begitu. Pak pendeta bilang begini, sini itu uang." Pak pendeta ambil ini uang yang 20.000. Pak pendeta taruh di saku. Ini Pak pendeta bilang begini, Atalia tahu pesone kenapa Pak pendeta ini ambil ini uang yang 20.000. Sonde tahu kenapa Pak pendeta. Karena begini, karena Atalia terlalu sedih dengan uang yang 10.000, sedangkan Pak pendeta suka ganti jadi 20.000 lebih dari yang Atalia pun uang. Jadi ini Atalia yang begini. Begitu sonde mau uang yang 10.000. Kalau uang 10.000 ada tambah yang Pak pendeta kasih kan 30.000 lebih dari yang itu. Ini Pak pendeta bilang begini, "Tong tuh harus mengucap syukur. Jangan terlalu larut dalam apa yang susahnya ada lagi. Kalau ini misalnya Kotong punya uang hilang 10.000, Tuhan ganti jadi 20.000, mana yang lebih besar dia pun nilai? Tentu 20.000 toh. Kotong jangan terlalu larut dengan uang yang 10.000 yang sudah hilang." Jadi Pak pendeta dia bilang begitu. Jadi ya sudah, karena sudah mau ini uang yang 20.000, jadi Pak pendeta ambil sudah. Kira-kira ini Atalia masih punya uang kosong deh.
dia sudah punya uang lagi karena Pak Pendeta ambil ini uang yang 20.000. Jadi kita sebagai anak-anak kotong harus mengucap syukur ketika kotong sudah dikasih berkat oleh Tuhan. Kotong jangan terlalu larut dengan itu kotong punya uang yang 10.000 tadi. Jadi dalam segala hal ketika kotong punya apa hilang atau diambil begitu, kotong harus tetap bersyukur karena Tuhan sudah menggantikan lebih dari apa yang kita punya. Jadi anak-anak, dari ini firman Tuhan, Ibu mau bilang begini. Sesuatu yang kotong punya itu sudah ada yang kekal. Ketika ini Tuhan ambil, ketika kotong punya teman ambil apa yang kotong punya atau hilang dari kotong, berarti kotong juga harus merelakan itu. Karena Tuhan sudah siap menggantikan lebih dari apa yang kotong punya. Jadi ini firman Tuhan, sekian dulu. Tuhan Yesus berkati kotong semua, Tuhan Yesus berkati anak-anak, sehingga dalam kotong punya hidup, kotong jangan terlalu berpegang pada apa yang kotong punya, tetapi kotong lihat yang Tuhan punya, yang Tuhan kasih kotong tuh lebih dari apa yang kotong punya. Sekian. Nah anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita untuk berdoa dan mengakhiri ibadat kunci usbu kita hari ini. Kita menyanyi oleh karena kemurahan Tuhan. Kita akan berdoa. Kita berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, kami boleh mengucap syukur atas kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh mengucap syukur atas firman-Mu yang memberikan kekuatan buat kami untuk kami selalu mengucap syukur dalam segala hal. Biarlah firman Tuhan itu boleh tertanam di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak, dan kami terus bertumbuh untuk tetap mengucap syukur dalam setiap kondisi keadaan kepada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami terus berdoa buat orang tua kami yang tidak pernah lelah-lelah untuk memberikan dorongan, bahkan juga membimbing kami, mengajari kami dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberikan kekuatan buat mereka, sehingga dengan kekuatan daripada Tuhan, mereka juga mampu untuk mendidik, membimbing. Bahkan juga kami sebagai guru, Tuhan Yesus memberkati, memberikan hikmat, kemampuan, kepintaran daripada Tuhan, sehingga dengan keadaan yang ada, kami terus dimampukan Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan untuk dapat mendidik anak-anak walaupun dengan jarak jauh Tuhan.
Kami juga terus berdoa buat gereja kami Tuhan, bahkan juga buat yayasan, Engkau memberkati, bahkan buat semua anak-anak-Mu yang ada dalam yayasan, bahkan juga bagi kami semua para pendidik, Allah memberkati dan membimbing kami sehingga kami terus semakin kuat, semakin tetap mengucap syukur dalam setiap kondisi untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pertaruhkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah selesai kunci usbu untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.